Mian pengen pertanyakan ini anak kandung atau bukan? Ada unsur materi, ada unsur sekte. Ini percaya atau tidak, anak itu nggak ada. Petunjuk yang saya curigai itu mungkin itu bisa digali kurang lebih kedalaman 1 meter ya. Ini menandakan anak-anak, seorang anak-anak yang udah kayak bebas kemana, udah terbebas kemana dia. Lebih senang menyendiri, jalan sendiri, yang pada akhirnya makhluk-makhluk goib, bangsa-bangsa itu senang sama dia. Bapaknya ini pernah terpikir untuk melakukan hal tumbal dalam tanda petik. Semua orang merasa bahwa dia tuh saya memiliki kodam. Sebenarnya kodam itu tidak ada. Sebenarnya itu adalah ajakan dari bangsa jin ataupun iblis untuk menyesatkan umat manusia. Suasana Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat masih belum berubah. Publik masih memperbincangkan Dera yang sejak 24 April 2023 lalu dinyatakan hilang. Berbagai usaha dilakukan meskipun belum membuahkan hasil. Hairudin sang ayah juga terus mencari dengan berbagai cara, tapi tetap saja belum ada tanda-tanda Daryl ditemukan. Lalu, apa yang sesungguhnya terjadi pada bocah berusia 3 tahun itu? Berikut ini telisik batin 7 paranormal ternama tentang keberadaan Daryl. Daryl hilang secara misterius sejak diajak orang tuanya mengunjungi rumah kakek neneknya di Subang 24 April 2023. Rumah tersebut memang sudah kosong sejak setahunan, sehingga Hairudin berinisiatif datang dan bersih-bersih. Tapi rupanya itulah awal dari malapetaka ini. Sebab Daryl menghilang tiba-tiba tanpa pernah bisa dilacak jejaknya. Namun menurut Mian yang dikenal sebagai anak indigo, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Hairudin sekaitan dengan hilangnya Daryl. Nah, di sini Mian gali lagi lebih dalam. Mian pengen tanya, ini tuh anak kandung atau bukan? Karena di sini Mian ada unsur materi. Gak tahu deh, ini unsur materi ini emang diumpetin atau emang sengaja udah nggak ada pemasukan dari anak tersebut. Sumpah Mian lihat kali ini panas banget, dingin, panas dan seperti ada yang ganggu. Karena awal Mian tadi udah datang gambaran tiba-tiba hilang aja, jelas. Mian pengen pertanyakan ini anak kandung atau bukan? Ada unsur materi, ada unsur sekte, dan ini percaya atau tidak, anak itu nggak ada. Untuk awal-awal sih pinter ya, kayak mungkin ekspresinya tuh kayak meyakinkan. Tapi di sini emang ada warga yang melihat anak tersebut, tapi nggak tahu tiba-tiba hilang. Dan Mian tanya sosok yang ada di situ, mereka berjanji dan mereka tidak berbohong bahwa anak itu tidak diculik oleh mereka. Seperti Mian, bagi Caca Caroline, faktor Hairudin sebagai ayah Daryl sangat besar dalam persoalan ini. Meski sekedar meraba, Caca menduga Hairudin pernah memiliki pikiran melakukan pertukaran mistik dengan bangsa gaib, dengan sang anak sebagai tumbal. ini anak ngelewatin portal tersebut, ngelewatin pohon pisang itu. Ditambah bapaknya ini atau orang tuanya ini pernah
terpikir untuk melakukan hal tersebut. Jadi kayak apa ya? Kayak bisa dibilang mungkin ada korelasinya. Anak ini akan ketemu, tapi enggak sebentar. Lumayan lama. Harus ada ritual khusus dan tidak semua orang bisa melakukan ritual ini. Tapi kita harus menghargai orang-orang yang banyak menolong untuk menemukan si anak tersebut gitu. Tapi enggak ada yang berhasil. Nanti akan ada orang yang berhasil untuk menemukan itu dengan melakukan ritual khusus, dan tidak semua orang bisa melakukan ritual ini. Ditemukan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Masih. Tapi denyut nadinya cukup lemah. Gambaran lebih gamblang disampaikan oleh Bunda Retno. Sebab praktisi spiritual senior ini menganggap semua rahasia hilangnya Daryl ada di tangan orang tuanya. Bunda Retno justru khawatir jika bocah berusia 3 tahun itu dijadikan tumbal sebuah ritual kekayaan. Rahasianya adalah di kedua orang tuanya, dan anak itu masih hidup. Yang ditakutkan adalah anak ini akan dijadikan tumbal. Itu saja. Tumbal dalam tanda petik, satu pesugihan. Anak seusia itu kan anak yang masih suci, tapi masih hidup anak ini. Kenyataan yang sama sekali berbeda disampaikan oleh Nyi Anggra Putri Tania yang sempat datang ke lokasi kejadian. Dengan menyamar serta memakai cadar, Nyi Anggra curiga bahwa Daryl sudah terkubur di sebuah tempat sehingga untuk mendapatkan petunjuk harus digali sedalam 1 meter. Saya masuk untuk ikut sholat ke ruangan tersebut. Dan atas izin Allah, alhamdulillah dimudahkan dan bisa memvideo hal yang ganjil sesuai ilapat yang datang kepada saya di tanggal 5 malam. Di situ saya akhirnya datang ke salah satu tokoh untuk menyampaikan kecurigaan saya dan praduga saya sesuai ilapat yang masuk ke saya. Dan saya pun juga datang kepada aparat setempat untuk menyampaikan bahwa saya curiga ada di sini. Saya mencurigai bahwa anak ini memang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Tetapi harapan selalu ada. Dalam harapan kemanusiawian, mudah-mudahanlah masih hidup. Tetapi beberapa kali saya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam malam tanggal 5 itu, jawabannya sama, tidak berubah. Petunjuk yang saya curigai itu mungkin itu bisa digali kurang lebih kedalaman 1 meter ya. Gambaran berbeda datang dari kartu tarot yang dibaca Tiara Santi. Sinyal menyedihkan muncul karena Daryl dipastikan sudah pergi sangat jauh. Ini seperti udah pergi jauh sekali ya. Dan saya lihat di sini memang cukup kasihan ya. Cukup kasihan ya anak ini saya lihat. Saya nggak tahu ini karena dia menghilangnya ini, saya lihat udah jauh sekali kalau aku lihat ya. Ini menandakan seorang anak-anak yang udah kayak bebas kemana, udah terbebas kemana dia ya. Ini kartu desan ini menggambarkan seorang anak ya, memang daerahnya kan seorang anak ya. Dan ini udah kayak pergi gitu loh, pergi udah jauh sekali. Meski semua tanda-tanda belum terlihat, keberadaan Daryl akan mulai terungkap. Kenyataan itu disampaikan oleh Ki Aji yang memprediksi bahwa pada pekan-pekan ini Daryl akan ditemukan.
dalam terawangan batin Ki Aji, saat ini Daryl masih berada di dimensi berbeda. Tapi minggu-minggu ini diharapkan sudah ada tanda-tanda dia dibawa pulang kembali. Tapi saya lihat lagi, alhamdulillah mudah-mudahan di minggu-minggu ini sudah ada kabar. Sudah ada kabar yang artinya di mana dan kenapa si bocah itu ada kabarnya. Si Daryl itu. Di minggu-minggu ini ya, mudah-mudahan sudah ada kabar. Yang saya rasakan ketika saya merawat Daryl ini, ada energi yang masuk ke tubuh saya, yang mana petunjuk itu Daryl itu masih ada di dimensi lain lah, ataupun di alam lain. Itu mudah-mudahan di minggu-minggu ini sudah ada kabar. Karena memang anak ini punya keanehan yang mana bahasanya itu tidak bisa diterka ataupun tidak bisa ditebak dengan seperti apa ya, punya keanehan lah anak tersebut. Jadi lebih senang menyendiri, jalan sendiri, yang pada akhirnya makhluk-makhluk goib ataupun makhluk-makhluk asrar, bangsa-bangsa itu senang sama dia, suka sama dia. Teka-teki hilangnya Daryl yang masih berusia 3 tahun masih sulit terpecahkan. Banyak spekulasi bermunculan, tapi tak kunjung membuka misteri kepergian Daryl. Kepada semua yang peduli pada Daryl, Velin Ratu Ayu justru berpesan untuk berhati-hati. Secara luas, pesan hati-hati yang disampaikan Velin juga menyangkut soal sikap salah bersekutu pada makhluk halus. Pesan tersebut disampaikan agar tidak terulang peristiwa Daryl pada anak-anak lainnya. Jangan pernah kita bersekutu dengan bangsa jin apapun itu bentuknya ya. Jangan pernah bangga kalau kita, ya kebanyakan kan sekarang fenomenanya semua orang merasa bahwa dia tuh saya memiliki kodam. Sebenarnya kodam itu tidak ada. Sebenarnya itu adalah ajakan dari bangsa jin ataupun iblis untuk menyesatkan umat manusia dimanapun kita tempat atau melangkah ataupun kita pergi. Jangan lupa untuk selalu baca doa. Kemudian juga ketika kita berada di dalam suatu rumah ataupun yang tempat sekiranya rumah tersebut kosong ataupun asing bagi kita, jangan lupa kita harus juga bacakan doa. Misteri keberadaan Daryl yang hilang sejak 24 April 2023 lalu masih menjadi teka-teki. Tanda-tanda anak itu ditemukan juga belum muncul, meski sudah lebih dari 2 pekan menghilang. Sementara itu, pencarian terus dilakukan dengan berbagai metode, termasuk secara metafisika, meminta bantuan para praktisi spiritual.